nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana salah satunya adalah bagaimana kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintai, menjadi hamba Allah yang memiliki satu futuh keterbukaan kita antara hubungan cinta kita kepada Rahman, kepada sang pemilik kasih dan sayang kita. Nah, ini penting kita uraikan supaya walaupun singkat ada beberapa yang harus diketahui. Salah satu kepemilikan cinta, yakni Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan perjuangan dari seorang hamba yang mengaku ingin dicintainya. Ada kiat-kiat yang diseriusi oleh hambanya. Nasihat beliau adalah coba mencerna segala bentuk nikmat yang Allah berikan. Cobalah menghayati dari hidayah yang Allah berikan. Dan jangan jadikan kita budak. Budak apa? Budaknya seorang hamba. Hamba itu udah bagian dari derajat yang rendah, namanya hamba, beda sama Tuhan. Ya. Tapi karena memang apa? Di sini dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, supaya jangan kita menjadi hambanya manusia. Pingin cinta sama Allah, tapi masih diracuni oleh situasi yang membuat manusia itu tujuannya. Ya, makhluk lah. Yang di sini kan bahasa makhluk ini kan manusia ya. Ya, jadi pelayannya makhluk, jadi cari mukanya sama makhluk, pingin dia rajin sholat karena manusia, bukan karena Allah. Padahal dia berikrar bahwa saya ingin menjadi pecinta Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh ngikrarin dirinya. Tidak ada yang menembus kecintaanku kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi cintaku pada Allah kecuali itu diriku sendiri. Aku menjadi penghalangnya, aku juga menjadi kuncinya. Makanya hati-hati kalau kita masih punya perasaan-perasaan yang membuat budaknya menjadi hambanya kita, bukan menjadi hamba Allah, tapi hambanya makhluk. Dengan pandangan-pandangan yang lari dari konsep ilahi. Katanya kita ngaku cinta sama Allah, tapi masih demen banget mengharapkan balasan-balasannya manusia, pandangan-pandangannya manusia. Dia akhirnya tergolong secara tidak langsung munafik. Ini bahaya. Ini yang bakal bisa ngeracunin amalan-amalan kita. Sampai mana katanya sudah sudah punya ikrar, sudah punya syahadat, tapi dia melupakan syahadat dia. Ya. Lalu kita bersaksi pada Allah, bersaksi bahwa Rasul adalah utusan Allah. Kenapa kesaksian itu tidak dipandang mata, tapi dirasa oleh hati, lalu hati pula yang mengkhianati? Di mana kesaksian yang jujur pada diri kita? Waktu kita berdebat sama orang non-muslim, apa yang kau saksikan dengan Muhammad adalah utusan Allah? Apa yang kau saksikan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin? Lalu kita dengan lantang menjawab, kesaksian yang memang aku syahadatkan itu ada pada diriku dan ada pada hatiku. Wah, bukan main dia lantang ngejawabnya waktu berdebat sama orang non-muslim. Nggak ada ruang untuk mengatakan saksi mata. Tidak, hatilah yang memiliki kepenuhan ruang itu. Tertumpahnya ruang. Hebat kita waktu berdebat sama orang-orang non-muslim. Canggih, siapapun kita yang udah terlatih, yang udah pernah memakan bangku kuliah atau bangku sekolah, bisa ngejawab itu dengan lantang. Dengan mudah. Kalau lagi berdebat sama orang-orang non-muslim, orang kafir. Tapi ketika kita dalam kesendirian, diuji pula kita dengan diri kita. Ya, di mana kesaksian Allah yang katanya kita saksikan di hati? Di mana kesaksian yang katanya bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya? Di mana? Kok dalam satu waktu Anda mengatakan seperti itu, lalu Anda pula mengkhianati?
Ya, bagus di hadapan manusia. Hanya ingin punya pamor-pamor yang bersifat apa? Bersifat riya, pandangan-pandangan manusia. Gimana yang katanya kemarin? Kita ingin mencari cintanya Allah. Nah, ini beliau mengingatkan agar jangan sampai apa-apa yang meracuni cinta kita kepada Allah, ya, itu hinggap. Seperti mana kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Nah, kaum sufi ini harus mengamalkan apa yang dia ketahui. Orang-orang yang merasa dirinya suci, bersih. Guru, Ustaz, Habib, ane pengen banget jadi orang suci. Ane pengen banget jadi orang bersih. Gitu kan? Itu orang yang memiliki kiat-kiat mengenal agamanya, ya, harus punya cita-cita. Ya, ini pertama pengen jadi bersih, suci dulu. Dengan cara bertaubat. Lalu guru menasehati, bertaubatlah, sering-sering jaga. Nah, ini kiat-kiat kita untuk menggapai cintanya Allah. Jangan kita pengen doang, tapi harus ada gerakan nyatanya. Yang pertama adalah mengamalkan apa yang dia ketahui. Ini yang sekarang lagi hadir, baru tahu misalnya, oh, pengen tahu cintanya Allah, apaan nih syaratnya? Pertama, ngamalin apa yang kita tahu. Kelihatannya gampang itu nasihat, tapi berat waktu ngejalanin. Yang kedua adalah mengamalkan perkara-perkara yang ia tidak mengetahui. Ini bahaya. Kiat-kiat katanya pengen cinta sama Allah, tapi dia ngamalin perkara-perkara yang dia nggak ketahui. Kalau aja dia mengamalkan apa yang dia ketahui, itu menjadi kiat cinta, tapi dia satu waktu juga merusak satu amalan itu dengan mengamalkan apa yang dia tidak ketahui. Artinya beramal tanpa ilmu. Di satu waktu dia mengamalkan, di satu waktu lagi dia mengamalkan yang tidak pakai ilmu. Atau ilmunya diamalin aja. Katanya mau cinta sama Allah. Ini. Terus juga katanya dia ingin duduk bersama orang-orang alim. Ya, yang ketiganya, duduk dia sama orang-orang alim untuk menggapai cintanya Allah, sama orang-orang soleh, sama majelis-majelis ilmu. Tapi di satu waktu dia juga duduk sama orang bodoh. Ini yang ketiganya, ya, duduk sama orang bodoh, orang sering lalai, orang sering ngabisin pahala kita doang. Habis dari majelis kan pahala kumpul tuh, sampai rumah ada temen ngajak nongkrong, kita ngopi dulu bro, malam Jumat nggak apa-apa dah, kayak malam Minggu nih, diajak deh. Akhirnya isi majelis itu ngomongin orang yang tadi majelisnya yang kita kumpulin nih, pahala zikir kita, pahala apa kita nih yang banyak tadi, pahala ta'lim kita, hilang akhirnya. Hilang kemana kan? Hilang untuk orang-orang yang telah kita gibahi, orang-orang yang kita telah sakiti tanpa dia ketahui. Namanya dalam satu waktu dia menghabiskan duduk dengan orang soleh, benar menggapai cinta Allah, tapi di satu waktu dia juga duduk dengan orang-orang yang melupakan Allah. Gimana tuh konsepnya? Pengen cari ridho Allah, pengen cari cintanya Allah, tapi dia mengakui, menjalankan, dan dia satu waktu juga menghancurkan. Itu di mana tuh konsepnya tuh? Coba belajar durasi kita antara baik sama buruk itu diimbangin. Diimbanginnya itu banyakan mana? Baiknya. Kita nggak bisa lari dari keburukan ini zaman. Nggak bisa. Ini nasihat dari beliau. Jangan kita menjadi hambanya manusia, hambanya makhluk, tapi jadilah hambanya Allah. Ingin mendapatkan kiat-kiat mulia. Ya. Yang keempat, yang menghalangi, salah satunya adalah menghilangkan orang-orang belajar pengetahuan di mana mereka ingin tahu. Kita biasanya nih, ya ini konsepnya melupakan dan mengingatkan. Biasanya kalau orang pengen dapat pahala banyak, nge-share, ngebuka, bantuin teman-teman pada zikir-zikir yang baik. Tapi ada pula yang kagak demen kalau ada temennya lagi nasehatin. Enggak. Ini menghindari belajarnya dari orang sekitar kita, orang dekat kita, pengetahuan. Kita suruh menghindarkan itu. Nah, itu yang bikin kita gagal. Katanya pengen bikin manfaat, tapi waktu ada yang ngingetin, entenya yang kesel. Hatinya nggak connect.
Itu kalau masih ada perasaan kayak gitu, istighfarin. Astagfirullahaladzim, selama ini gue yang begitu ya. Istighfarin. Kalau aja dia masih nasehatin yang baik, nggak apa-apa. Jangan grup isinya cuma bercanda mulu. Isi yang baik-baik. Coba ditimbang besok sama Allah. Grup kita yang katanya grup majlis, grup kita yang katanya grup manakib, grup apa ini namanya nih, majlisnya kantor payana, misalnya kita bikin grup umroh dah, ada reuni pondok dulu kan ada tuh. Tapi kita perhatiin, timbangan mana yang lebih banyak? Banyakan bercandanya atau banyakan baiknya? Itu tidak akan lari dari persidangan dan keadilan Allah besok. Ente timbang aja. Banyakan candanya, banyakan ngocolnya, banyakan gibahnya, banyakan apa nimbang-nimbang. Itu yang bakal menjadi wazan satu pengadilan yang tidak akan pernah lari dari keadilan yang paling sempurna. Pengadilan sini aja masih bisa pakai pengacara, pakai ini besok nggak ada. Allah nggak butuh pengacara. Nanti nggak bisa pakai pengacara siapa-siapa. Makanya kita yang menjadikan pengacara diri kita sendiri, amal kita. Kalau amal kita udah kagak ada bisa jadi saksi apa-apa gimana? Tahu-tahu grup isinya banyakkan hancur-hancurannya, isinya banyakkan demen-demenannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini fenomena akhir zaman. Mau pahala gampang, mau dosa lebih lagi. Karena busur panah bisa menumpuk untuk memanah kebaikan, dan busur panah juga bisa membunuh satu kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang sedemikian dan kita menjadi terhimbau dan menjadi satu gerakan baru untuk memotivasi menjadi hamba-hamba Allah yang baik, umat-umat yang baik, ahli majlis yang baik.